Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Kita ketemu lagi di pembelajaran fisika. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menyelesaikan soal-soal hot di mata pelajaran fisika untuk materi dinamika gerak lurus. Dan kali ini untuk soal yang akan saya tampilkan dan bagaimana penyelesaiannya adalah soal tentang sistem katrol dan tentang pengalaman kita saat naik lift pada waktu untuk menuju ke lantai bangunan yang tertinggi ataupun untuk turun ke lantai yang paling bawah. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara penyelesaian soal-soalnya yang terkait dari yang saya utarakan tadi adalah silakan ikuti bagaimana pembahasan soal-soalnya. Go. Soal hot yang pertama atau nomor 1, 2 buah balok M1 5 kg, M2 3 kg disusun seperti pada gambar. Katrol dianggap licin dan masanya dapat diabaikan. Tegangan seluruh tali sama. Tentukan A. Percepatan kedua balok, B. Kecepatan kedua balok pada saat T sama dengan 2 sekon, C. Jarak tempuh masing-masing balok saat T 2 sekon. T adalah waktu. Dan ini adalah gambarnya untuk sistem katrol. Dan sudah ada gambar atau dilukiskan gaya-gaya yang bekerja pada M1 maupun pada M2. M1 punya berat W1, M2 punya berat W2, dan kemudian tali-talinya menjadi tegang dan bergerak dengan suatu percepatan. Oke, kita selesaikan. Untuk menyelesaikan ini, pertama untuk mencari percepatan kedua balok, kita tinjau untuk balok yang nomor 2 bermassa M2. Pada balok M2 itu ada terlihat bahwa gerakannya nanti akan bergerak ke atas dan dengan percepatan A, gaya bekerja adalah T dan W2, T-nya positif, W2-nya adalah negatif, sehingga dari konsep dasar hukum 2 Newton sigma F sama dengan M2 kali A, maka T min W2 sama dengan M2 kali A. Sehingga kita dapatkan T sama dengan 3A plus 30. Jadi berat untuk M2 tadi, massa kedua tadi adalah 30 Newton. Dan ini karena masih ada 2 variabel yang belum diketahui nilainya, hasilnya masih dalam bentuk persamaan. Nah, setelah kita tinjau balok yang nomor 2, kemudian akan kita tinjau untuk balok yang nomor 1 yang bermassa M1. Pada balok M1 ini ada gaya yang bekerja antara lain T dan W1 dan kemudian bergerak ke bawah dengan percepatan A. Searah dengan arah geraknya diberi tanda positif, yang berlawanan diberi tanda negatif. Berdasarkan konsep hukum 2, sigma F sama dengan M1 kali A, maka W1 min T sama dengan M1 kali A. Sehingga kita dapatkan T sama dengan 50 min 5A, itu adalah sebagai persamaan yang kedua. Nah, persamaan 1, T sama dengan 3A plus 30, dan persamaan 2, 50 min 5A, kalau kita cari berdasarkan dari persamaan 1 dan persamaan 2 tadi, maka besarnya 3A plus 30 sama dengan 50 min 5A. Dengan pindah ruas, akhirnya 8A sama dengan 20, dari 50 dikurangi 30. 3A ditambah 5A menjadi 8A sama dengan 20, maka A besarnya adalah 20 dibagi 8 sama dengan 2,5 meter sekon pangkat min 2. Jadi ini adalah besarnya percepatan kedua balok pada sistem katrol.
yang seperti pada gambar. Nah, setelah yang A percepatannya sudah bisa kita ketemukan, selanjutnya kita untuk mencari berapa besarnya kecepatan kedua balok pada saat T sama dengan 2 sekon. Nah, tentunya kecepatan kedua balok nanti adalah besarnya sama dalam waktu yang sama karena terhubung dalam satu tali. Rumus kecepatan adalah V sama dengan V0 plus AT yang sudah dipelajari di kinematika yang lalu, di mana asalnya M1 dan M2 ini adalah diam, maka kecepatan awalnya dianggap sama dengan 0. Sehingga V sama dengan V0 plus AT itu V0-nya 0 plus A-nya 2,5, T-nya 2, maka kecepatannya pada T sama dengan 2 detik adalah 5 meter sekon pangkat min 1. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, yaitu kecepatan kedua balok pada saat T sama dengan 2 detik, kemudian kita cari yang C, jarak tempuh masing-masing balok saat T sama dengan 2 detik atau 2 sekon. Dengan menggunakan persamaan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, kita akan dapatkan hasilnya. V0-nya adalah 0 kali T, berarti V0 kali T sama dengan 0 plus setengah, A-nya 2,5, T-nya 2, pangkat 2, 4. 4 kali setengah adalah 2, kali 2,5, hasilnya adalah 5 meter. Nah, itu adalah untuk jarak tempuh masing-masing balok pada saat T sama dengan 2 sekon, besarnya sama. Ingat, ini sistem terhubung dengan tali. Selanjutnya untuk soal hot nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Benda M1 4 kg terletak di atas bidang licin dihubungkan dengan benda M2 yang besarnya 6 kg. Benda M1 mula-mula ditahan, berarti diam, kemudian dilepaskan hingga bergerak. Maka tegangan tali T adalah titik-titik. Jadi mencari tegangan tali T-nya. Nah, ini adalah gambarnya, sudah terlihat. Ada M1, M2 dihubungkan dengan tali dan dihubungkan dengan katrol. M1 berada di atas bidang, M2-nya tergantung dari katrol tersebut. Kita selesaikan berapa besarnya tegangan tali yang dialami tali tersebut adalah dengan menggunakan konsep hukum 2 lagi ya. Dari hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F sama dengan M kali A ini, M1 dan M2 yang menyebabkan dia bergerak dengan percepatan A adalah V2. Oleh sebab itu, sigma F-nya adalah hanya V2. Maka V2 sama dengan menggerakkan M1 dan M2. M1 plus M2 kali A. V2-nya adalah sama dengan 6 kg masanya, berarti kalikan percepatan gravitasi adalah 10, kita ambil. Maka beratnya adalah V2-nya adalah 60 Newton, M1-nya 4 kg, M2-nya 6 kg, maka A sama dengan 60 dibagi 10 sama dengan 6 meter sekon pangkat min 2. Nah, jadi kita sudah ketemukan berapa besarnya percepatan gerak daripada sistem tersebut. Kemudian kita tinjau pada M2. Pada M2 ini bekerja gaya T dan W2 dan gerakannya dipercepat arahnya ke bawah. Jadi arahnya ke bawah dengan percepatan A dengan menggunakan konsep sigma F sama dengan M kali A, maka M yang dimaksudkan adalah M2, W2 min T sama dengan M2 kali A. 60 min T sama dengan 6 kali 6 dan T besarnya adalah 60 dikurangi 36 sama dengan 24 Newton. Jika kita ingin tinjau pada M1, maka cukup T sama dengan M1 kali A. M1-nya adalah sebesar 4 kg, kemudian A-nya 6, maka 4 kali 6 sama dengan 24.
4. Jadi hasilnya sama ya, baik tinjauan pada M1 maupun tinjauan pada M2. Kalau tidak sama berarti tidak tepat jawaban kita. Soal hot yang ketiga adalah dua buah benda M1 sama dengan 6 kg dan M2-nya adalah 2 kg saling terhubung. Lihat gambar, hitung percepatan benda dan tegangan tali yang dialami oleh tali yang digunakan untuk menghubungkan antara M1 dan M2 seperti pada gambar. Nah, pada gambar sudah cukup jelas, di sini sudah digambarkan bahwa gaya-gaya yang bekerja pada M1 maupun pada M2 adalah untuk M1 gaya yang bekerja adalah T dan W1, untuk pada M2 gaya yang bekerja adalah T dan W2 sin 30 derajat yang arahnya nanti sesuai dengan arah gerak benda yang mengalami suatu percepatan. Jadi jika benda mendapatkan gaya maka dia akan mengalami percepatan. Selanjutnya mari kita tinjau pada massa atau benda M1. Pada benda M1 ini ada gaya yang bekerja adalah W1 dan T. Arah geraknya nanti diprediksi ke arah bawah dengan percepatan A, maka sigma F sama dengan M1 kali A. Sigma F-nya adalah T dan W1, sehingga W1 positif, W1 min, T-nya ke atas negatif melawan arah geraknya, sama dengan M1 kali A. W1-nya adalah 60 Newton, dikurangi dengan T sama dengan 6 kali A. M1-nya tadi adalah 6. Maka T min 6, T sama dengan 60 dikurangi 6A. Kita lagi-lagi mendapatkan suatu persamaan bentuknya. Karena T dan A belum diketahui, kita berikan label persamaan 1. Kemudian kita tinjau pada massa M2. Pada massa M2 ini bekerja gaya T dan W2 sin 30 derajat. Geraknya adalah ke atas, maka T-nya positif, W2 sin 30 derajatnya adalah negatif. Dengan menggunakan konsep sigma F sama dengan M kali A, M-nya adalah M2 sebagai tinjauannya, maka sigma F-nya adalah T min W2 sin 30 derajat sama dengan M2 kali A. Nah, W2-nya tadi adalah W2-nya adalah 20 Newton. Karena M2-nya adalah 2 kg, sehingga T min 20 kali setengah, untuk sin 30 adalah setengah, sama dengan 2 kali A. Sehingga kita dapatkan persamaan yang kedua ini adalah T sama dengan 10 plus 2A. Nah, kita sudah mendapatkan dua persamaan. Persamaan 1, T sama dengan 60 min 6A. Persamaan 2, T sama dengan 10 plus 2A. Nah, selanjutnya kedua persamaan ini kita persamakan sehingga 60 min 6A sama dengan 10 plus 2A. Nah, kita kumpulkan untuk yang A, yaitu menjadi 6A plus 2A sama dengan 8A, sama dengan 60 dikurang 10 berarti 50. Jadi 8A sama dengan 50, maka A sama dengan 50 dibagi 8. Nah, jadi 50 dibagi 8 ini hasilnya adalah 6,25 meter sekon pangkat min 2. Nah, setelah kita dapatkan besarnya percepatan, kemudian kita mencari berapa besarnya tegangan talinya. Bisa menggunakan persamaan 1, bisa menggunakan persamaan yang kedua. Nah, di sini saya menggunakan persamaan yang pertama, T sama dengan 60 min 6A, A-nya 6,25, maka T sama dengan 60 min 6 kali 6,25, hasilnya adalah 22,5 Newton. Kalau menggunakan persamaan yang kedua, hasilnya tentunya juga sama. Seseorang massanya 60 kg menimbang berat badannya di dalam lift.
berapakah angka yang ditunjukkan oleh timbangan jika lift tersebut? Yang pertama A adalah liftnya diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi sama ya, diam dan bergerak lurus beraturan itu sama. Kondisinya setimbang. B, bergerak ke atas dengan percepatan 3 meter sekon pangkat min 2. Dan C, bergerak ke bawah dengan percepatan 3 meter sekon pangkat min 2. Oke, kita selesaikan. Untuk yang pertama A, jika liftnya masih diam, berarti tidak ada percepatan atau percepatannya sama dengan 0, maka besarnya berat timbangan pada seseorang tadi sama dengan besarnya gaya normal dan sama dengan besarnya massa kali gravitasi, yaitu 60 kali 10 sama dengan 600 Newton. Jadi itulah beratnya orang yang berada di dalam lift, yang mana liftnya masih dalam keadaan diam. Tadi diam tadi percepatannya adalah sama dengan 0 ya, tidak ada percepatan. Nah, untuk yang B, jika lift bergerak ke atas dengan percepatan 3 meter sekon pangkat min 2 ini, tentunya untuk penyelesaiannya harus kita lukiskan dulu. Orang yang berada di lift, kita lukiskan lantainya lift, kemudian orangnya berdiri di atas lantai lift, dan kemudian kita lukiskan gaya-gaya yang bekerja pada lantai lift tersebut dan kemana arah geraknya. Di orang ini punya berat sebesar V, arahnya menuju ke lantai, menekan pada lantai atau menuju ke gravitasi, besar V sama dengan M kali G. Kemudian lantai memberikan gaya normal, arahnya tegak lurus bidang menuju ke orang tersebut sebesar N, dan lift bergerak dengan percepatan A ke atas. Jadi yang ditimbang tadi adalah gaya normalnya, ya. Gaya normalnya. Kita gunakan konsep hukum 2, sigma F sama dengan M kali A. F-nya adalah N dan V, berarti N-nya ke atas positif, V-nya ke bawah negatif, karena arah geraknya ke atas, N min V sama dengan M kali A. Maka N sama dengan V plus M kali A. V-nya 600, M-nya 60, A-nya 3, berarti perkaliannya 180, maka N sama dengan 780 Newton. Nah, jadi sudah jelas bahwa pada saat lift ke atas, badan kita menjadi terasa lebih berat dari aslinya. Karena kita merasa menekan lantai sangat kuat. Dan bagaimanakah untuk yang C, lift bergerak ke bawah, ke atas ya. Kita lukiskan orangnya yang berdiri di lantai, kemudian kita lukiskan gaya yang bekerja, ada gaya normal, ada gaya berat, dan lift bergerak ke bawah dengan percepatan A. Dengan menggunakan konsep sigma F sama dengan M kali A lagi, geraknya ke bawah berarti V-nya positif, N-nya yang negatif. Sehingga sigma F-nya adalah V min N sama dengan M kali A. Maka N sama dengan V min M kali A. V-nya 600, M kali A-nya adalah 60 kali 3, 180. Maka untuk besarnya gaya normalnya adalah menjadi 420 Newton. Nah, jadi pada waktu turun ke bawah, badan kita menjadi terasa lebih ringan daripada saat diam, dan pada saat naik ke atas, badan kita terasa lebih berat daripada waktu lift masih diam. Demikian tadi pembahasan soal hot materi dinamika gerak lurus, yang mana tadi dibahas adalah soal-soal tentang sistem katrol dan saat kita naik lift diam, lift naik maupun lift turun. Semoga membantu Anda semuanya untuk mempermudah belajar fisika. Ayo pintar belajar fisika.
Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.